Shalom dan salam damai sejahtera bagi semua yang bersama-sama di dalam ibadah Minggu Sengsara hari yang kedua pada hari ini. Kita sangat mengucap syukur kita diberikan peluang dan kesempatan pada hari ini untuk belajar bersama-sama dan menelusuri perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Pada hari ini kita akan melihat teks yang diambil daripada Markus pasal 14 ayat 32 sampailah ayat yang ke-52. Saya akan bacakan teks ini kepada kamu semua, tapi seperti biasa, jika kamu punya Alkitab bersama-sama dengan kamu, marilah membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia kepada kamu semua. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang daripada ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, "Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika itu, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang berada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikianlah pembacaan teks pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus, kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk belajar mengenai kitab suci, untuk belajar mengenai perjalanan Engkau menuju ke kayu salib. Biarlah pembelajaran kami pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan kami, tapi biarlah yang masuk dalam kehidupan kami, mengubah kami, dan memimpin kami untuk menjadi lebih seperti Kristus hari demi hari.
Kami mau merendahkan dirimu Tuhan, mendengar firman-Mu, dibentuk, diajar. Kami mohon bantuan daripada Roh Kudus supaya semua ini terjadi sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam pembacaan awal teks kita pada hari ini, kita melihat bahwa Yesus membawa murid-muridnya menuju ke suatu taman yang disebut Getsemani. Yesus membawa murid-muridnya ke situ untuk berdoa karena tempat itu sunyi dan tenang dan sangat sesuai untuk berdoa. Tambahan lagi, Taman Getsemani bukanlah merupakan tempat yang asing bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya, karena mereka juga sering berdoa di sini sebelumnya. Dan ada satu hal yang menarik mengenai Taman Getsemani, yaitu maksud taman itu sendiri. Di mana secara sederhana, maksud Taman Getsemani ataupun Getsemani ialah tempat minyak zaitun diperah, tempat kebiasaan orang mengekstrak minyak zaitun dengan menghancurkan buah zaitun itu. Nah, apa yang menarik di sini ialah di sini juga ialah titik permulaan di mana anak manusia akan dihancurkan. Nah, berarti kata lain, titik permulaan bermulanya perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Karena di sini kita melihat bahwa Yesus akan ditangkap. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat tahu bahwa dia harus melalui penderitaan yang teramat dahsyat bagi tujuan penebusan dosa. Dia menjadi korban yang sempurna bagi kita semua. Tetapi Yesus bukanlah seperti hewan korban yang biasa yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kuno bagi tujuan pengampunan dosa, melainkan dia adalah penggenapan segala sesuatu di dalam perjanjian lama, yaitu dengan menjadi korban yang sempurna seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Tetapi saya ingin membacakan juga kepada kamu Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12 hinggalah ayat yang ke-14 supaya kita lebih mengetahui mengenai hal ini. Saya bacakan. Tetapi imam ini setelah dia mempersembahkan satu korban untuk menebus dosa selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Dari saat itu dia menanti hingga musuh-musuhnya dijadikan alas kakinya. Dengan satu persembahan dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya semua orang yang disucikan. Apa yang dikatakan dalam surat Ibrani ini merujuk sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus tahu bahwa dia harus melalui semua penderitaan ini bagi kita semua. Namun Yesus dengan rela menyerahkan diri, berjalan menuju ke salib, karena penderitaan yang Yesus alami tidaklah sebesar kasih Tuhan akan dunia ini. Tidaklah sebesar kasih Tuhan kepada kamu dan saya. Karena kasih Tuhan itu merentas segala logik akal manusia. Sesuatu yang kita tidak boleh gambarkan dengan kata-kata, dan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan sebagai seorang manusia, melainkan hanya Tuhan sendiri yang mampu melakukannya. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak dapat membayangkan bagaimana takutnya Yesus untuk berjalan menempuhi apa yang bakal dia tempuhi. Lihat di dalam ayat yang ke-34, Yesus mengatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Dan ayat yang ke-36, Yesus mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Dan memang benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, termasuklah melepaskan Yesus daripada penderitaan itu. Tetapi kemudian Yesus menyambung lagi kata-katanya, "Ambillah cawan ini daripadaku." Yesus mau cawan yang bakal dia minum diambil daripada dia. Apakah maksud cawan yang dikatakan Yesus sebentar tadi? Cawan adalah cawan yang seperti kita pahami, pada dasarnya alat untuk mengisi sesuatu. Tetapi intinya di sini ialah bukanlah cawan itu, tetapi dengan apakah cawan itu diisi. Dalam perjanjian lama, cawan boleh digunakan sebagai metafora, seperti cawan yang berisi berkat dan keselamatan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Tetapi cawan juga boleh diisi dengan murka Tuhan dan penghukuman Tuhan, seperti dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-17.
Manakala dalam konteks ini, cawan yang dimaksudkan oleh Yesus ialah cawan yang dipenuhi oleh murka Tuhan. Cawan yang mengandungi hukuman kepada manusia yang berdosa. Namun, Yesus yang tanpa dosa meminum daripada cawan itu bagi pihak manusia, supaya manusia tidak dihukum, karena Yesus telah mengambil alih apa yang sepatutnya kita terima sebagai manusia yang berdosa. Dalam arti kata lain, seperti yang saya katakan tadi, kita yang sepatutnya meminum cawan murka Tuhan itu, tapi Yesus menjadi ganti bagi kita. Dia menderita penghukuman bagi kita, dan itu sangat-sangat menakutkan bagi Yesus. Sangat menakutkan bagi Yesus. Tetapi Yesus katakan, "Aku akan melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa bagi dunia." Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-36, Yesus meneruskan permintaannya kepada Bapa. "Tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Yesus mengizinkan, Yesus mahukan apa yang Bapa kehendaki dan bukanlah apa yang Dia kehendaki. Yesus takut. Yesus sangat takut mengetahui jalan yang Dia bakal tempuhi. Tetapi Dia membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jika ada satu hal yang perlu kita belajar di dalam doa Yesus ini merupakan salah satu contoh doa yang penuh dengan pengharapan, kesetiaan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Doa ini tidak mementingkan diri, tetapi mengutamakan di dalam setiap hal, mengutamakan Tuhan di dalam setiap perincian doa ini. Dan perlu kita pelajari seperti dalam doa Yesus ini untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita belajar percaya kehendak Tuhan yang terjadi meskipun kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa akan datang. Tapi sebagai Tuhan yang baik, Dia merencanakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan saya harap kita sedikit demi sedikit belajar untuk lebih yakin, lebih percaya kepada Tuhan dan menunjuk kematangan di dalam iman kita. Setelah selesai doa buat kali yang pertama, Yesus kembali kepada murid-muridnya. Dan apabila Dia kembali kepada murid-muridnya, Dia melihat bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah tertidur. Dan kita dapat melihat kekecewaan Yesus dalam perkataannya. Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Nah, mungkin kekecewaan ini timbul karena ini merupakan detik-detik terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, tapi muridnya tertidur. Tapi pada waktu yang sama, Yesus juga menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan mereka mengenai hal berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh dalam percobaan. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-38, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Di dalam hal ini juga kita diperingatkan untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tidak lama kemudian setelah Yesus selesai berdoa, maka datanglah Yudas beserta orang membawa pedang dan pentung, dan imam-imam serta ahli Taurat untuk menangkap Dia. Melihat hal itu, salah seorang daripada murid Yesus memotong telinga seorang hamba imam itu. Dalam teks ini kita tidak mengetahui siapa orang yang memotong telinga hamba itu dan siapa nama hamba itu. Tapi jika kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampailah ayat yang ke-11, kita mengetahui dengan jelas bahwa Petruslah yang membawa pedang dan menetapkan kepada telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Tapi Yesus menyembuhkan hamba itu dan mengatakan kepada Petrus bahwa, "Bukankah aku harus meminum cawanku yang harus diberikan Bapa kepadaku?" Maksudnya Petrus melakukan hal yang salah karena apa yang bakal dihadapi oleh Yesus itu adalah kehendak Bapanya yang Dia harus sempurnakan. Kadang-kadang kita coba berpikir bagi pihak Tuhan, kita mungkin ada ide yang lebih baik. Tapi pada akhirnya rancangan Tuhanlah yang
akan terjadi, karena itulah yang terbaik di dalam semua ide, semua nasihat yang kita ada. Karena siapa yang kita nasihatkan itu bukanlah manusia, tapi Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah penasihat yang ajaib, Raja segala raja. Dan menarik apa yang berlaku setelah Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Padahal jika kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh mereka di dalam ayat yang ke-31, Petrus khususnya, Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, kata Petrus. Tetapi semuanya apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan tindakan mereka ketika Yesus ditangkap. Karena mereka semua melarikan diri dan Yesus ditinggalkan sendirian. Saya juga tertanya-tanya, apakah yang dirasakan oleh Yesus ketika dia ditinggalkan sendirian di situ? Ini memang tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi saya akan biarkan ini kepada imajinasi kita masing-masing. Tetapi apa yang pasti ialah murid-murid Yesus semuanya melarikan diri, termasuklah seorang pemuda yang hanya memakai sehelai kain lenan. Dia sanggup melepaskan kainnya untuk melarikan diri walaupun dia dalam keadaan telanjang. Dan kita lihat betapa mereka ketakutan setelah Yesus ditangkap. Pertanyaan simpel pada hari ini yang saya ingin tanyakan kepada kita, dan mungkin juga sebagai refleksi kita sepanjang minggu kesengsaraan ini. Adakah kita hanya setia kepada Tuhan pada waktu-waktu senang saja, tetapi melarikan diri ketika kita berhadapan dengan waktu yang sukar seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus? Yesus juga berada dalam keadaan yang sukar, situasi yang sukar. Dia menempuhi jalan penderitaan. Dia harus meminum cawan murka Allah. Tetapi dia dengan sukarela menempuhi semua itu, memenuhi kehendak Bapa bagi pengampunan dosa kamu dan saya. Saya harap pada hari ini kita semakin memahami melalui perjalanan Yesus menuju ke atas kayu salib, dan mungkin ada beberapa hal yang kita boleh pelajari juga sepanjang pembelajaran teks kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kesempatan untuk belajar sedikit demi sedikit mengenai perjalanan Engkau menuju ke atas kayu salib. Kami memahami bahwa pengorbanan-Mu bagi menebus dosa manusia adalah sesuatu yang sangat indah, yang tidak sepatutnya kami ambil sambil lewat, yang tidak sepatutnya kami pandang remeh. Tapi kami harus bersyukur karena Engkau telah mati bagi pihak kami. Engkau telah meminum cawan hukum dan murka Allah yang sepatutnya kami minum. Terlalu besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dan pada hari ini kami mau membuat komitmen baru untuk berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan, di dalam menjadi saksi Kristus. Dan biarlah kami sedikit demi sedikit menjadi lebih seperti Engkau, menjadi lebih seperti Kristus, matang dan sempurna.